Oke, kita semua tahu soal proklamasi, kita tahu soal perjuangan kemerdekaan. Tapi pernahkah Anda dengar soal sebuah pelarian dramatis di tengah malam yang bisa dibilang menyelamatkan nasib Republik Indonesia yang baru seumur jagung? Nah, inilah kisah bagaimana ibu kota kita lolos dari cengkraman zona perang. Yuk kita kupas tuntas. Coba deh bayangin suasananya. Jakarta, tahun 1945. Proklamasi baru aja berkumandang, semangat kemerdekaan itu lagi membara-baranya. Tapi, di tengah semua euforia itu, Jakarta ibu kota negara yang baru lahir ini justru sedang diambang bahaya besar. Kota yang jadi simbol harapan ini sebentar lagi akan jadi medan perang. Nah, jadi di awal-awal kemerdekaan, Jakarta itu situasinya unik banget. Di satu sisi, ada optimisme, ada harapan besar, semua orang senang kita merdeka. Tapi di sisi lain, suasananya tegang banget. Ketegangan itu kayak bisa kita rasain di udara, di setiap sudut kota. Rapuh banget. Jadi, siapa aja sih yang ada di Jakarta waktu itu? Ini yang bikin situasinya jadi rumit. Pertama, jelas ada pemerintah Indonesia kita yang baru terbentuk, lagi coba-coba menata semuanya. Terus, ada pasukan Inggris yang tugasnya katanya sih melucuti tentara Jepang. Lalu, ada polisi dan TKR kita yang berusaha menjaga keamanan. Nah, yang terakhir ini nih yang paling unpredictable. Para laskar pemuda. Mereka ini semangatnya luar biasa, pegang senjata, dan super curiga sama semua pasukan asing. Sebenarnya pemerintah kita itu udah coba bersikap kooperatif loh. Mereka nawarin bantuan ke Inggris. Oke, kita bantu deh tugas kalian. Tapi masalahnya di jalanan itu beda cerita. Para laskar ini nggak mau tahu. Bagi mereka, orang asing bersenjata tuh ya musuh. Jadi Jakarta itu udah kayak tumpukan jerami kering. Tinggal nunggu ada yang mainin korek api aja. Nah ini dia, percikan apinya akhirnya muncul. Siapa? Belanda. Mereka datang, numpang sama pasukan sekutu. Dan kedatangan mereka ini langsung mengubah segalanya. Jelas banget, mereka datang bukan untuk say hello. Jadi, apa itu Nica? Singkatnya, ini adalah pemerintahan sipil Belanda. Misi mereka cuma satu, dan sangat jelas. Bikin Indonesia jadi Hindia Belanda lagi. Titik. Buat mereka, proklamasi kemerdekaan kita itu nggak ada artinya. Dianggap angin lalu aja. Ini kan jelas-jelas nantangin kedaulatan kita. Dan mereka nggak cuma ngomong doang, aksi mereka di lapangan itu bener-bener provokatif. Coba bayangin, mereka seenaknya pasang bendera Belanda di mana-mana. Bikin konvoi bersenjata, nembak-nembak ke udara buat nakut-nakutin. Mobil-mobil pejabat kita dihentikan, diganggu. Bahkan, ada yang ditembakin diam-diam. Ini udah bukan nyari gara-gara lagi, ini namanya agresi terbuka. Ya, akibatnya udah bisa ditebakkan. Semua provokasi itu akhirnya menyulut sumbu yang udah pendek banget. Kemarahan para pejuang meledak. Bentrokan kecil-kecilan di sana-sini dalam sekejap berubah jadi perang kota habis-habisan. Coba kita lihat seberapa cepat eskalasinya. Puncaknya itu pertengahan November 1945. Tanggal 17, Inggris dan Nica pakai tank buat nyerang basis pejuang di Senen. Cuma sehari setelahnya, tanggal 18, pertempuran udah nyebar kemana-mana. Petamburan, Tanah Abang, Cikini, dan di hari ketiga, tanggal 19, wah, hampir seluruh Jakarta udah jadi medan perang. Cepet banget. Kutipan dari salah satu pejuang kita ini bener-bener ngasih gambaran nyata di lapangan. Hampir tiap hari sepanjang Matraman, kami menembaki mobil-mobil tentara Belanda dan Inggris dari balik gedung-gedung di gang. Ini perang gerilya kota. Para pejuang kita manfaatin setiap gang, setiap celah gedung untuk melawan. Brutal, dan terjadi di jalanan yang kita kenal sekarang. Nah, di tengah semua kekacauan ini, terjadilah sebuah turning point yang krusial. Inggris, yang tadinya seolah-olah netral, akhirnya milih pihak. Dan mereka milih siapa? Belanda. Mereka malah nyalahin polisi kita, dibilang nggak bisa jaga ketertiban. Jadi, sekarang Republik nggak cuma ngadepin Belanda, tapi juga Inggris. Musuhnya jadi dua. Dari sini, situasinya makin gawat. Ini bukan lagi sekedar pertempuran sporadis. Inggris dan Nica melancarkan operasi besar-besaran dengan satu tujuan, melumpuhkan pemerintah Republik kita, tepat di jantungnya, di ibu kota. Coba ingat tanggal ini baik-baik. 29 Desember 1945. Kenapa? Karena inilah hari di mana bisa dibilang pemerintahan Republik kita secara efektif kehilangan kendali atas Jakarta. Serangan terakhir, serangan pamungkas dilancarkan hari itu. Dan mereka melakukannya secara sistematis. Coba lihat. 1. Kantor-kantor pemerintahan kita dikepung terus diduduki. 2. Para pejuang kita dilucuti senjatanya. 3. Yang paling parah, polisi Republik di Jakarta dibubarkan paksa. Bahkan kepala kepolisian negara sampai ditangkap. Ini benar-benar upaya untuk memenggal kepala pemerintahan kita.
Serangannya nggak cuma ke institusi, tapi juga langsung ke orangnya. Para pemimpin kita jadi target. Perdana Menteri Sultan Syahrir dikejar-kejar, hampir dibunuh. Menteri Amir Syarifuddin juga hampir kena tembak. Muhammad Rum sampai terluka kena tembak di paha. Bahkan Presiden Soekarno sendiri dapat banyak ancaman teror. Ini gila kan? Republik kita benar-benar di ujung tanduk. Oke, situasinya genting banget kan? Nah, di saat-saat paling kritis inilah lahir sebuah rencana. Sebuah rencana yang super nekat dan sangat rahasia. Rencana untuk bertahan hidup dengan cara, ya melarikan diri. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah negara bisa bertahan kalau ibu kotanya udah jatuh? Gimana bisa lanjut berjuang kalau para pemimpinnya jadi buronan di kota sendiri? Logikanya sih, udah tamat. Tapi, jawabannya justru datang dari tempat yang sama sekali nggak diduga. Dan inilah pahlawannya. Tawaran bantuan datang dari Sultan Hamengkubuwono IX di Yogyakarta. Beliau menawarkan perlindungan. Sultan ini bukan tokoh sembarangan loh. Wibawanya begitu besar, sampai Belanda pun mikir dua kali untuk macam-macam di wilayahnya. Yogyakarta jadi satu-satunya tempat aman. Jadi, gimana proses pelariannya? Ini kayak di film-film. Begitu malam tiba, para pemimpin kita, termasuk Presiden Soekarno, diam-diam naik ke sebuah kereta khusus. Sepanjang malam mereka jalan, sembunyi-sembunyi dari patroli Inggris dan Belanda. Penuh risiko. Akhirnya, pada tanggal 4 Januari 1946, mereka tiba dengan selamat di Yogyakarta. Baru setelah itu, kepindahan ibu kota diumumkan ke seluruh negeri lewat radio. Bayangin leganya. Jadi penting untuk dicatat ya, ini bukan mundur karena kalah. Ini adalah langkah strategis yang super cerdas untuk bertahan. Dari Yogyakarta, yang aman, roda pemerintahan bisa terus berjalan. Perjuangan kemerdekaan kita lanjut lagi, bahkan dengan semangat yang lebih membara. Coba deh kita renungkan sejenak. Gimana ya kalau malam itu kereta apinya ketahuan? Gimana kalau Sultan nggak ngasih tawaran itu? Sejarah Indonesia mungkin bakal beda banget. Kelangsungan hidup bangsa kita pada saat itu benar-benar bergantung pada satu perjalanan kereta api yang nekat di tengah malam. Ini jadi pengingat betapa tipisnya benang sejarah yang kita jalani.